bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kurang keras. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk lebih keras yuk. Siapa? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, yuk perjelas lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang udah nyatuin kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo perjelas lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kamu siapa? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Ayo lagi yuk bareng. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Romo. Selamat pagi Romo Charles, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom alaikum. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam agenda seru ya. Setiap bulan harapannya ini udah yang keempat ya. Pojok parkiran yang sudah selalu saya melihat setiap pertemuan selalu meriah. Dan banyak hal-hal baru yang juga sebenarnya bukan baru tapi baru terungkap dalam sesi kita dan itu sangat meneguhkan pada akhirnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang kita beri judul Katolik Benar. Kenapa Katolik Benar? Subtemanya adalah Ekaristi adalah bukti tradisuci. Nah, sebelum kita ke sana tentu kita mohon
Tuhan hadir dan kita percaya Tuhan pasti hadir dalam setiap pertemuan kita, tapi juga kita ingin agar Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran kita, sehingga semua yang kita bicarakan, diskusikan semakin menguatkan, meneguhkan dan juga mengagungkan namanya. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Bapak terkasih, selamat pagi. Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk seluruh berkat yang telah Kau berikan kepada kami, berkat kesehatan dan juga berkat kesejahteraan hati yang telah kami terima selama ini. Bapak, khusus pada pertemuan hari ini, kami ingin sekali memperhatikan dan juga mengenal Engkau lebih dekat melalui ajaran-ajaran yang telah kami terima melalui para rasul, menjadi ajaran yang meneguhkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang bertahta dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan juga hadir dalam setiap perkataan kami, memberkati pembicara-pembicara dan juga diskusi pada siang hari ini Tuhan, dan hati seluruh umat yang hadir, sehingga semakin terbuka dan mengenal Gereja Katolik secara khususnya, dan sehingga kami bisa semakin meneguhkan satu dengan yang lain. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah Engkau yang mengarahkan hati kami sehingga pada akhirnya pertemuan nanti berjalan dengan baik dan setiap hati dari kami masing-masing bisa membawa perutusan kami kepada keluarga kami dan juga lingkungan sekitar kami. Semua ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu saya izin duduk ya, ini bobot saya terlalu berat, jadi kalau kelamaan berdiri agak susah. Nah kalau dilihat temanya, serius ya, kelihatannya serius, tapi pengalaman kami rasanya setiap sesi ini bisa dibawakan dengan yang santai gitu ya, dengan kata bahasa-bahasa yang ringan dan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk ini tidak ada adu argumentasi ya, tapi lebih kepada sharing iman. Dan perlu kami, ini ada disclaimer juga ya, jadi semua obrolan dan diskusi kita ini akan berdasarkan iman Gereja Katolik Ritus Barat atau Latin, ya di mana kita ada di dalamnya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang tema tadi, ada dua kata penting sebenarnya. Yang pertama itu di sana ada kata tradisi. Ya ini dia, ada tradisi. Nah memang ini kalau kita sering bertemu, mendengar pertanyaan-pertanyaan, kalau dibilang tradisi itu kadang-kadang suka rancu ya dengan kebiasaan atau adat istiadat. Jadi kalau dibilang Gereja Katolik itu penganut tradisi gitu, tradisional gitu, nanti selalu dikaitkannya dengan upacara-upacara, ritual-ritual gitu ya. Tapi dalam Gereja Katolik, Bapak Ibu sekalian, tradisi ini berasal dari bahasa Latin sebenarnya, traditio gitu ya. Yang sebenarnya adalah meneruskan ajaran iman ya. Jadi ajaran iman yang sudah diterima itu diteruskan. Nah itu sebenarnya makna yang tepat ya bagi kita. Jadi kalau waktu kita bicara tradisi, sebenarnya buat kita umat Katolik itu bukan bicara tentang kita itu boleh atau tidak mengadakan doa 40 hari, 100 hari, 1000 hari, bukan soal itu. Ya, tapi ajaran yang kita terima dari Kristus itu diteruskan. Jadi kita meneruskan ajaran iman yang kita terima. Lalu hal yang kedua di tema tadi itu adalah ada kata suci. Nah, udah tradisi, suci gitu kan. Nah, suci ini kalau kita bisa lihat apa sih yang kita terima atau ajaran yang kita teruskan tadi? Ini adalah ajaran dari Tuhan langsung, ya ajaran dari Yesus, Tuhan yang kita imani. Nah, karena itu maka ini adalah sebuah tradisi yang suci. Jadi bukan tradisi asal-asal gitu ya. Bukan tradisi lagi diobrolin, besoknya punya anak diomongin, terus diteruskan, bukan. Ya. Jadi sekali lagi kita bicara tentang tradisi suci dalam Gereja Katolik, ajaran dari Tuhan yang diteruskan. Nah, ini udah semakin berat ya Romo, kelihatannya Romo.
Ini mohon maaf Romo, nih nanti kalau saya salah-salah mohon disentil. Ini seberat badan kita. Oh seberat, nah, betul. Ini enaknya apa namanya para pejabat begini ya Mo ya. Iya, jadi kalau dalam tradisi suci Bapak Ibu bisa lihat nanti ada referensi di kitab suci juga yang bisa dilihat sama-sama nanti ya. Di Yohanes 20 ayat 30, ada juga di Yohanes 21 ayat 25 dan juga 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nah semuanya mengatakan bahwa ajaran itu diterima dari Tuhan. Semuanya tertulis? Tidak. Ajaran itu pada awalnya disampaikan secara lisan. Dan dari referensi-referensi tersebut menegaskan sekali lagi bahwa ajaran kita terima itu baik lisan maupun tertulis. Nah ini bagaimana persoalannya adalah ajaran-ajaran itu terus diteruskan secara tradisi. Nah makanya nanti di gereja Katolik ada namanya tadi ada suksesi apostolik dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang sudah hadir bersama kita teman-teman dari Pekat pastinya, lalu dari SKS Pak Mijil terima kasih. Sudah ada dari OMK juga. OMK ini kadang-kadang agak mojok-mojok gitu ya duduknya, agak terpisah. Dan tentunya tidak apa namanya yang terpenting ya ada Romo. Ini supaya nanti kita nggak salah lari Romo kemana-mana gitu. Jadi ada Romo yang akan menjaga kita dan ini juga bagian dari suksesi apostolik gitu ya. Bagaimana ajaran itu diturunkan. Saya rasa itu dari saya, nanti saya jadi seminar gitu. Sebelum menjadi seminar kita bisa masuk saja diskusinya. Nanti Bapak Ibu akan ada sesi khusus, tanya jawab dan sebagainya. Tapi kita sama-sama mulai dulu, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari teman-teman. Pak Mijil mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Aloy. Selamat pagi Bapak Ibu, Sobat Jamal semuanya. Tadi kita sudah mendengar ulasan dari Pak Aloy, jujur, keren, saya seperti itu. Pasti membuka wawasan kita banget. Saya jadi ingin bertanya dengan apa yang dimaksud dengan pelayanan firman khas Katolik atau tradisi dan suksesi itu Romo. Mengapa itu khas? Dan mengapa ada kata apostolik? Mohon pencerahan dari Romo. Monggo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, tadi saya rasa pengantar dari moderator cukup jelas gitu ya. Sudah menjelaskan berbagai macam hal yang perlu untuk pengantar terkait dengan tradisi. Saya sendiri pribadi kalau melihat tradisi ya sederhana saja. Jadi sebuah kebiasaan misalkan tradisi keluarga bersama pada saat ulang tahun. Dilakukan secara rutin setiap tahun. Entah apa lengkap atau tidak lengkap ya rutin dilakukan. Menjadi sebuah tradisi walaupun tidak tertulis dalam buku penting rumah tangga. Nggak tahu rumah tangga ada catatan nggak tuh? Kayaknya nggak ada ya. Pasti dilakukan. Nah kalau tradisi gereja ya pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul, begitu ya. Itu yang dimaksud dengan tradisi di dalam gereja. Maka apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus dilanjuti oleh para rasul dan kemudian lanjut lagi kepada gereja. Dan proses itu bukan proses yang sebentar, tapi proses yang panjang juga, mulai berbagai macam tantangan dan juga pemikiran, sehingga kemudian bisa ada sampai saat ini. Saya rasa itu penting juga, selain ada rahmat Tuhan, pasti juga ada hal yang memang baik, sehingga teruskan terus-menerus sampai dengan saat ini. Nah maka kemudian dalam gereja juga dikenal tradisi suci, ya karena dari Tuhan Yesus sendiri, maka disebut suci gitu ya, segala perkataan dan tindakan. Benar tadi kata moderator, jadi dalam gereja itu sumber iman tuh kita punya tradisi yang diteruskan secara lisan, gitu ya, secara lisan. Lalu kemudian ada yang tertulis kitab suci. Kitab suci itu menjadi sumber kedua iman kita. Kita
baru ditulis oleh gereja setelah beberapa waktu Yesus wafat. Oleh para rasul, oleh para penulis Injil mendapat ilham. Terbentuklah beberapa buku lalu dirapatkan dalam gereja, mana yang benar-benar sesuai oleh tradisi gereja, akhirnya disatukan dalam disebut kanon, menjadi kitab suci yang sama seperti yang kita punya sampai saat ini. Itu tradisi dan kitab suci. Ada lagi satu sumber iman kita, magisterium. Nah, magisterium ini menjadi kuasa mengajar gereja yang mempertahankan keberlanjutan dan kebenaran dari tradisi awal, mulai dari Yesus, para rasul, kemudian bapak-bapak gereja, sampai dengan gereja saat ini. Sehingga terus berlangsung. Dalam sejarahnya, tradisi lisan-lisan itu ada beberapa kemudian dicatat dalam buku. Beberapa dapat kita lihat dalam khotbah-khotbah bapak gereja pada catatan-catatan abad-abad pertama gereja perdana. Gitu ya. Itu dituliskan tradisi itu sehingga kemudian sampai saat ini kita masih punya dokumentasi segala hal apa yang dilakukan oleh Yesus, para rasul, bisa dilihat dalam perpustakaan di Vatikan. Di sana juga ada sumber-sumber yang asali dari apa yang kita imani. Maka sebenarnya ya sebut tradisi selain berasal dari Tuhan Yesus, karena diteruskan oleh para rasul, maka disebut juga apostolik, gitu ya. Dan gereja Katolik yang meneruskan itu semua sampai dengan saat ini, mulai Yesus sebagai sumber iman kita yang pertama, wahyu yang puncak, kemudian masuk para rasul yang meneruskan, disebut tradisi apostolik, lalu kemudian diteruskan oleh bapak gereja dan gereja sendiri yang kita sebut juga suksesi apostolik, meneruskan apa yang diteruskan oleh para rasul. Itu secara singkatnya sebenarnya tradisi suci yang kita imani. Nah, salah satu contoh apa sih yang menjadi tradisi kita yang kita imani sampai saat ini? Salah satunya misalkan ya tentang Yesus sebagai puncak wahyu ilahi. Kalau sebelum Yesus itu banyak nubuat-nubuat para nabi, seperti kisah-kisah dalam perjanjian lama. Nah, ketika Yesus hadir, semua wahyu mengalami puncaknya. Karena kita tidak hanya mendengar orang yang berbicara dapat firman dari Tuhan, tapi sekarang firman Tuhan hadir dalam dunia. Nah, ketika Yesus sebagai puncak kita imani, maka seterusnya tidak lagi ada sumber wahyu lagi, karena memang sudah bersumber dari puncak. Itulah yang menjadi iman gereja yang diyakini gereja, mulai dari para rasul, bapak gereja, sampai dengan saat ini. Itu penjelasan, semoga bisa Baik Romo, gimana Bapak Ibu, sudah semakin jelas? Secara tema ya, tapi dalamnya masih banyak pastinya. Romo tadi yang secara khas sebenarnya apa Romo yang membedakan dengan yang lain dari di gereja ya sejak Kristus kan banyak sekali gereja-gereja Romo ya. Nah, bagi Katolik yang khas sebenarnya jadinya apa Romo yang membedakan? Ya, yang khas bahwa kita punya penerusan yang turun-temurun, misalkan para uskup itu juga kekhasan dari gereja Katolik. Uskup itu penerusan dari para rasul. Diangkat penatua-penatua, meneruskan para rasul menjadi uskup sampai dengan saat ini. Lalu yang paling kelihatan yang sering kita laksanakan ya Ekaristi sebenarnya. Itu yang khas juga. Nah, kenapa kita perlu memahami apa yang khas dalam gereja Katolik? Karena penafsiran-penafsiran bisa jadi Alkitabnya sama gitu ya, tapi penafsiran yang berbeda. Misalkan apa? Misalkan sakramen-sakramen gitu ya. Gereja Katolik meyakini 7 sakramen. Gereja sebelah 2 sakramen. Mungkin ada yang 1 sakramen atau 2 sakramen. Nah, itu dari situ saja kelihatan bahwa ada perbedaan penafsiran. Maka penting bahwa kita harus memahami secara Katolik dan apa yang diajarkan ke gereja Katolik itu ya bersumber dari tradisi dan kitab suci baik dari para rasul, bapak gereja, dan gereja perdana. Sehingga kemudian kalau di bidang kas ya apa yang kita lakukan sekarang ini khas semua gereja Katolik. Baik tanda salibnya, gitu ya, seperti yang beberapa waktu lalu kita belajar bagaimana membuat tanda salib khas Katolik, berbeda dengan gereja Timur
berbeda dengan gereja Kristen. Kenapa kita mesti buat tanda salib segala macam? Itu kekhasan kita. Dan itu tradisi yang terus-menerus diturunkan dalam gereja, begitu. Sorry Mo, aku mewakili orang awam yang nggak ngerti apa-apa Mo. Berarti kalau boleh saya tangkap, apa yang kita lakukan sampai dengan saat ini dalam perayaan Ekaristi dan segala macam itu sudah dari zaman baheula ya. Maksudnya dari zaman dulu memang sudah seperti itu gitu loh. Yang dilakukan urutannya dan segala macam bacaannya juga gitu. Gitu Mo ya? Ya, pastinya secara inti beberapa bagian itu bersumber dari zaman Yesus dan para rasul. Kayak perjamuan makan, mengucap syukur atas piala dan anggur, itu bersumber dari sana. Lalu kemudian tradisi mereka mendengarkan sabda seperti kita ibadah sabda, itu juga berasal dari para rasul gitu ya, yang terus-menerus dipraktekkan. Mereka berkumpul di satu tempat, saling mendengarkan sabda Tuhan dan di akhir kemudian bersama-sama melakukan perjamuan seperti Yesus melakukan dulu dalam perjamuan terakhir. Terus diteruskan dalam tradisi dan akhirnya diperlengkapi dalam sebuah upacara resmi seperti Ekaristi yang kita yakini. Pasti proses itu ditambahkan berdasarkan juga dari kitab suci dan tradisi yang dijalankan di dalam gereja. Sehingga apa yang sekarang ini ya memang bersumber dari begitu, dari para rasul seperti itu. Dan itu sifatnya maksudnya gini, bukan sesuatu yang bisa dimodif gitu Mo ya. Ya kan kalau anak zaman sekarang kan nyari yang bikin lebih simpel yuk misalkan gitu. Itu berarti kan nggak ini ya Mo ya. Ya. Oke. Ya, kalau mau dimodif perlu ada perbincangan serius pastinya. Gitu ya, mau dimodif. Perlu manggil para uskup seluruh dunia begitu ya. Karena kalau melenceng dikit ya kita melenceng dari tradisi yang sebelumnya. Itu perlu dibicarakan benar-benar. Ya, yang paling mudah dan jadi perbincangan sampai saat ini adalah misalkan mengenai tabisan wanita. Itu ya, tradisi kan selalu laki-laki dari awal semula gitu ya. Ketika mau diubah nggak segampang itu, kemudian ya udah besok kita adakan tabisan untuk wanita, nggak semudah itu. Butuh perbincangan, meneliti kembali tradisi, catatan-catatan bapak-bapak gereja bagaimana dahulu begitu, dan sebenarnya memahami intinya apa sih, apa yang kita lakukan ini itu yang penting. Tidak hanya ngikutin keinginan zaman gitu ya. Wah ini ada musik enak, kita masukin aja ke dalam gereja. Nggak seperti itu gitu ya, butuh pemaknaan lebih dalam. Kenapa sih perlu ada ini, perlu ada itu. Sehingga makna kita ngikuti sebuah kegiatan misalkan Ekaristi itu tidak teralihkan gitu ya. Karena ketika kita melakukan tradisi ibadah sabda, Ekaristi, itu kita masuk dalam peristiwa yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri bersama para murid. Perjamuan makan, ucapan syukur atas roti dan anggur dibagikan kepada para murid, sama seperti itu. Gitu. Jadi Ekaristi ya menghadirkan kembali peristiwa itu dan tidak hanya mengenang, tapi menghadirkan Yesus secara nyata. Maka sakramen-sakramen itu menjadi sakral dalam gereja. Karena apa ya? Karena dalam sakramen itu bukan imam yang mempraktekkan atau melakukan, tapi Yesus sendiri hadir di dalam perayaan-perayaan sakramen itu. Begitu. Jadi nanya nih, berarti betul ya Mo? Berarti saya pernah mengikuti sebuah kursus oleh Romo Madia Utama. Dikatakan di situ bahwa setiap orang yang dibaptis pada dirinya melekat tugas Kristus, yaitu imam, raja, dan nabi. Di mana kita juga tergolong bagian dari imamat umum. Nah Romo imamat khusus, benar nggak Mo? Ya betul, itu dalam ajaran gereja, dokumen konsili Vatikan kedua. Oke, nah betul, berarti begini, ini unik nih, berarti saat ini kita melihat Romo Charles ini berperan sebagai nabi, mengajarkan sesuatu kepada kita umatnya. Nah saat Romo Charles di dalam gereja, Romo Charles berperan sebagai imam. Betul nggak Mo pemahamannya begitu? Ya, jadi secara umum memang setiap orang dibaptis itu ikut dalam 3 tugas Yesus sebagai imam, raja, dan nabi. Imam menguduskan
lalu Nabi mewartakan raja memimpin. Maka setiap pribadi punya tugas itu gitu ya. Nah seorang imam itu diangkat dengan fungsi tertentu sehingga dengan lebih nyata mereka menghadirkan pengudusan dalam ekaristi, dalam sakramen-sakramen. Lalu kemudian memimpin dalam wilayah gereja paroki tertentu. Lalu kemudian mewartakan dalam pengajaran-pengajaran entah di pojok parkiran, entah di homili, entah dalam pengajaran katekese dan seterusnya begitu. Berarti betul ya Mas, jadi kapasitas presbiter atau romo bukan cuma seorang imam ya, artinya melekat pada dirinya imam, raja dan nabi. Betul, gitu, betul. Tunggu, tadi kan lu bilang apa? Imamat umum. Imamat umum itu kita, betul nggak Mas? Kita sama-sama Kita punya pribadi, Kita antar semua pribadi. setelah dibaptis punya berkat imamat yang bersifat umum. Nah dalam fungsinya ada orang-orang yang diangkat gereja untuk fungsi khusus dalam gereja, maka diberikanlah imamat khusus, tabisan suci, begitu. Jadi ikut berperan serta dalam pengudusan deh, pengajaran kayak gitu. Jadi ngajarin yang benar. Oke, berarti bukan dibaptis selesai. Misa dapat komuni gitu, enggak gitu aja ya. Pengajaran contohnya gini nih, ini saya mau kasih contoh nih mau. Pengajaran yang kita lakukan saat ini nih, saya, anak saya, ya kan. Adis, Adik gue nih, adik gue paling kecil. Adik lu anak lu. Nah, artinya tanpa kita memaksakan dan sebagainya, itu sudah mengalir pada diri mereka kan, mereka merasa perlu berkomuniti gitu kan, merasa perlu berkumpul gitu. Akhirnya mereka terlibat di dalam putra altar kayak gitu. Nah diharapkan umat-umat yang lain juga demikian ya Romo ya. Pak Aloy nyanyi kali. Iya, ini kayaknya udah semakin seru juga diskusinya, udah semakin dalam. Tapi sebelum itu kita rehat sedikit, rehatnya tapi nyanyi gitu ya untuk kegembiraan kita. Gimana musik? Sama kopi jangan lupa. Kopi sama makanan masih banyak, silakan. Biar tetap semangat, biar jangan capek. Jadi kita nyanyi jangan lelah. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih. Ya, kan Romo bawa kertas, siap-siap dinilai ya. Ya ini hari Minggu panggilan, banyak acara nih. Oh iya benar. Harus jadi juri. Benar. Ya. Silakan. Oh silakan. Monggo. Tadi di depan layar itu kan ada kata apostolik, lalu ada perayaan Ekaristi. Nah, saya mau tanya Ekaristi dulu, Mo. Kita tuh kan kalau awam gitu, kalau umat, kalau mau ke gereja kan selalu ngomongnya misa. Gitu. Rin mau kemana lo? Misa dulu gue. Rapat yuk besok. Nggak bisa gue. Sore misa gitu ya. Nah itu sebetulnya maknanya sama nggak sih Mo sama perayaan Ekaristi? Yes, terima Itu dulu, kasih. Mo. Nanti ada lagi. Oke. Ya, saya rasa pertanyaan menarik ini. Apakah beda misa dan ekaristi? Gitu ya. Kalau beda, di mana bedanya? Kalau sama, apa yang sama? Gitu ya. Ya, kita harus melihat dalam sejarahnya, dalam tradisi kita, gitu ya. Memang misa itu menjadi sebuah kebiasaan yang dipraktekkan sejak abad pertama Gereja Perdana, gitu ya. Karena kita menggunakan bahasa Latin, maka sumbernya kata misa itu dari kalimat yang disampaikan oleh imam di akhir misa. Dikatakan ite missa es, atau kalau sekarang ini kalau bahasa Indonesia, pergilah kamu diutus. Maka misa itu berasal dari kata Latin misa atau bahasa kerjanya mitere, mengutus gitu ya. Sehingga misa itu lebih mengarah kepada perutusan kepada dunia. Jadi orang beriman diutus ke dunia. Kalau dulunya itu biasanya dipraktekkan untuk para orang-orang yang sudah dibaptis. Jadi sudah dibaptis, mereka diutus pergi ke dunia. Maka misa itu lebih mengarah kepada pengutusan, begitu. Nah, Ekaristi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ucapan syukur. Jadi ucapan syukur atas apa? Ucapan syukur kepada Allah atas rahmat penyelamatannya. Yesus hadir ke dunia membawa keselamatan buat kita dalam perjamuan Ekaristi. Maka sejak Konsili Vatikan kedua, kata Ekaristi lebih dipakai untuk menggambarkan keseluruhan perayaan dari awal sampai akhir yang mengarah kepada ucapan syukur. Maka ketika kita ingin mengatakan perayaan dalam gereja, sebenarnya lebih cocok Ekaristi, gitu ya, ucapan syukur. Misa itu lebih pada penekanan pada pengutusan. Sehingga kemudian orang yang sudah diberkati, sudah menerima Yesus dalam Ekaristi, itu akhirnya siap diutus pergi ke seluruh dunia menjadi nabi, mewartakan sabda Tuhan. Itu jadi memang berbeda misa dan Ekaristi, tergantung penekanannya. Kalau Ekaristi penekanan pada ucapan syukur atas kasih rahmat Tuhan, penyelamatan Tuhan. Kalau misa lebih menekankan pada misi perutusan di dalam misa Ekaristi, begitu. Oke, makasih Romo. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Oh, oke, silakan. Mas Anton. Ya, satu berarti gereja kita satu, gitu ya. Kita percaya pada satu Allah, gereja Katolik satu. Lalu kemudian kudus, ya gereja Katolik memang
Kudus berasal dari Allah yang kudus gitu ya, dan kita berusaha untuk mengarahkan kepada kudusan. Apostolik berasal dari para rasul. Jadi apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita praktekkan, semua berasal dari para rasul. Maka apostolik mengarah pada para rasulnya. Kalau Katolik itu bersifat artinya umum, maka siapapun boleh mau mengimani Yesus melalui gereja Katolik, terbuka untuk semua. Tidak hanya untuk kalangan orang Roma atau orang Israel, tapi semua terbuka Katolik, begitu. Mereka mengikuti juga apostolik, kan mereka sama syarat tema kita, apostolik, begitu. Kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi syahadat para rasul itu sebenarnya sudah ada sebelum perpecahan gereja sebenarnya, gitu ya, dalam Nisea, begitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau nah silakan mumpung, Boleh. mumpung ada Romo nih. SKKS. Nih, jadi gini Mo, ada umat itu saya bacakan langsung. Jadi dia mengirimkan email ke email Komsos Santo Ignatius Loyola. Nah, itu isinya begini. Dear Komsos Santo Ignatius dari Loyola. Iya. Mas ini sih teman saya. Kasnya kita ini. Mas ini sih teman saya, biarin ini. Nggak boleh diedit ini. Kasnya Jalan Malang ini. Nama saya Serafim. Kebetulan saya adalah seorang umat dari gereja Ortodoks dan sudah baptis serta krisma. Saat ini saya sering pergi mengunjungi paroki Santo Ignatius dari Loyola dan mengikuti misa. Saya ingin bertanya mengenai komuni di Katolik seperti di bawah ini. 1. Apakah gereja Katolik memberikan komuni kepada umat Ortodoks? 2. Apabila ya, apakah ada syarat-syarat tertentu bagi umat Ortodoks untuk dapat menerima komuni dari gereja Katolik? Sebab saya pernah baca KHK nomor 844 dari gereja Katolik bahwa gereja Katolik dapat memberikan komuni kepada umat gereja apostolik atau gereja-gereja timur apabila umatnya meminta dengan sukarela maupun dalam kondisi darurat. Demikian pertanyaan dari saya, mohon informasinya. Terima kasih, Serafim. Timbul. Titip jawaban lagi ke dia. Ya, kalau ini serius banget pakai kanon, hukum kanonik gitu ya. Kalau memang dia berhalangan tidak ada gereja ortodoks di sebuah negara di daerahnya, ya mereka memang bisa dilayani dalam gereja Katolik gitu ya. Mereka bisa menerima asal mengimani mengenai hakikat komuni kudus gereja Katolik. Syaratnya apa? Syaratnya dibaptis secara sah. Dibaptis secara sah dan mereka sudah dianggap pantas menerima komuni, begitu. Jadi memang ortodoks ada kemiripan dengan gereja Katolik dan bisa menerimakan itu, begitu. KHK-nya itu lebih mengarah sebenarnya kalau dia tidak menemukan ya gereja ortodoks di negaranya atau sebuah daerahnya gitu ya. Tapi sekarang ini banyak di Jakarta ada ortodoks juga. Beberapa saya lihat sudah sempat dimasukkan di TV juga, di YouTube juga, tapi nggak sebanyak gereja Katolik pastinya, begitu. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya satu hari diundang oleh teman saya untuk pergi ke gereja ortodoks yang ada di Jakarta Timur itu, yang tempatnya si Roy Martin itu ya. Jadi kebetulan ada perkawinan di sana dan itu yang kawin itu orang dari gereja ortodoks yang ada di negara mungkin apa namanya, negara dekat Cekoslovakia situ ya. Terus dia kawin dengan orang Indonesia, perempuan yang Protestan. Lalu saya melihat ibadat liturginya
sangat ya agak berbeda, tetapi mereka sangat intens gitu, penuh asap dan sebagainya, dan imamnya menghadap ke belakang dan ada terhalang di apa namanya dengan tirai-tirai atau apa halangan-halangan. Dan kebetulan imamnya itu waktu dia masih remaja dia murid piano saya, jadi saya kenal. Lalu ketika komuni berlangsung, saya tanya sama apa orang umat di situ, kita Katolik, bolehkah kita ikut komuni? Dia bilang tidak diperbolehkan. Kenapa? Saya bilang kan sama-sama Katolik. Lalu dia bilang beda. Rotinya itu katanya dibuat oleh romonya sendiri dengan berapa puluh 100 mazmur. Jadi dia sambil berdoa mazmur itu sampai puluhan atau 100 lebih gitu untuk bikin roti itu. Dan roti itu hanya dibagi begitu, dan kita hanya terima berkat aja. Jadi kita tidak diperbolehkan. Jadi kalau sekarang orang Ortodoks datang ke gereja Katolik, tentu rotinya beda kan, rotinya dicetak, dibuatnya tanpa ragi, memang sama-sama tanpa ragi tapi beda sekali bentuknya. Saya pernah dikasih yang belum di apa konsekrasi ya, sedikit beda rasanya. Dia benar-benar roti kuno gitu, yang kasar gitu. Demikianlah itu apa kesan saya selama ini. Saya ke sana ada 2 kali atau 3 kali karena ada upacara itu. Jadi tapi menambah pengetahuan saya tentang gereja Ortodoks. Terima kasih. Terima kasih Ibu tanggapannya. Romo ada tambahan atau cukup? Ya, Ortodoks itu memang tidak satu ya, banyak ya Ortodoks itu kan. Ada Yunani, ada Rusia, macam-macam begitu ya. Bahkan juga ada yang gereja yang tidak mengakui paus kita, itu ada juga. Nah, tadi saya hanya mencatatkan gini, catatan saya, jangan hanya melihat rotinya. Nah, ini roti sana beda, roti sini tipis, roti sana warna kuning, sini warna putih. Nah, itu kan berarti kita belum menangkap hakikatnya. Padahal ketika sudah dikonsekrasi, apa yang terlihat memang roti, tapi sebenarnya hakikatnya adalah Yesus sendiri yang sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka dalam gereja Katolik, ya ketika ada orang timur, Ortodoks timur datang, ya dia menghadap Romo dulu, kita untuk memastikan dia memahami tidak apa yang kita ajarkan gitu ya. Kalau dia memahami dan mengimani ya kenapa tidak kita memberikan rahmat ke dia. Sejauh dia belum bisa mengunjungi gereja yang dia yakini selama ini, begitu ya. Misalkan Ortodoksnya ternyata yang Ortodoks Ceko belum ada di sini. Nah maka ya mau nggak mau karena dia pulang berlibur, dia ikut dalam perayaan Ekaristi gereja Katolik. Maka ya harus menghadap romonya dulu untuk memastikan begitu. Baik Romo, mohon maaf nih, mau saya potong dulu karena setelah ini topiknya panjang nih. Lebih dalam tentang apa bagian-bagian dari Ekaristi itu sendiri. Jadi musik udah siap belum? Oh, siap. Udah siap. Udah. Siap lah. Kita nyanyi lagi dulu ya. Nanti habis ini agak dalam lagi, lebih mendalami lagi. Yuk, biar semangat lagi yuk, kita dangdutan. Kami tidak menghalangi bagi Bapak Ibu yang mau goyang. Silahkan yang mau goyang, gak usah malu-malu, cuma dilihat Romo aja kok. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena
karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Diulang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Udah enakan belum pinggulnya? Goyangin ini biar enak pinggulnya, nggak kaku. Baik, Romo di bagian ini mungkin bagian yang lebih serius gitu ya. Tapi juga penting untuk kita pahami bersama. Buat saya dari tadi serius. Kan kalau Ekaristi udah 4 bagian nih Romo. Nah, jadi mungkin Romo bisa lebih mengelaborasi lagi, dan tentu Bapak Ibu jangan sungkan nanti kalau ada pertanyaan untuk memperjelas. Silakan Romo. Ya. Ekaristi menjadi salah satu contoh yang tadi kita sebut tradisi, gitu ya, tradisi. Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, sampai fix seperti yang kita alami saat ini, yaitu ya semua bersumber dari tradisi gereja dan kitab suci. Ada sebenarnya kalau kita melihat dalam perangkaian itu ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Atau kemudian dapat dikatakan ada juga yang mengatakan dibagi dalam 3, ada liturgi sabda, ekaristi, dan perutusan gitu ya. Tapi kita bisa melihat masing-masing menjadi 4 bagian. Pertama itu bagian pembuka. Bagian pembuka dimulai dari antifon pembuka atau nyanyian pembuka. Nah, ini sering salah nih. Seringkali umat kita, mari kita awali dan nyanyikan lagu pembukaan. Sebenarnya yang tepat pembuka, nggak pakai an gitu ya, belum pakai an. Lagu pembuka, lalu kemudian setelah lagu pembuka selesai, ada tanda salib, ada ucapan kebersamaan dari imam, dialog, lalu ada kata pengantar. Nah, itu bagian awal, dan kemudian dilanjutkan dengan apa? Lanjutkan dengan seruan tobat, permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan rahmat supaya kita dikuduskan, dimurnikan untuk dapat merayakan Ekaristi pada saat itu. Lalu ada kemuliaan, memuji Tuhan atas segala kebaikan, keagungan yang telah Ia berikan. Maka pada bagian pembuka ini, bagian pertama ini,
Bahasanya lebih bahasa seruan manusia, bahasa manusia kepada Allah, memohon rahmat dari Tuhan. Itu bagian pembukanya gitu ya. Lalu masuk kepada bagian sabda. Nah ini penting, liturgi sabda ini menjadi penting karena apa? Karena disitulah Yesus sendiri hadir memberikan sabdanya. Tidak hanya lektor yang membacakan atau masuk tanggapan seperti tadi, siapa? Bu Lunglung menyanyikan langsung tanggapan gitu ya. Lalu kemudian Injil, tidak hanya imamnya yang membacakan Injil, tapi Yesus sendiri yang datang bersabda kepada para rasul. Dan bacaan-bacaan yang kita dengar setiap minggu, itu bacaan yang memang dibuat secara khusus, dipikirkan secara khusus, dipikirkan perpaduan antara bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil yang sesuai, sehingga kita sebagai umat bisa menangkap tema apa yang mau disampaikan dalam perayaan Ekaristi pada saat itu, atau perayaan sabda pada saat itu, gitu ya. Sehingga pemikiran gereja dalam liturgi, bacaan-bacaan itu menjadi bacaan penting. Sehingga kalau para umat mengikuti selama 3 tahun, sebenarnya mengikuti juga membaca seluruh isi kitab suci, gitu ya. Nah, bacaan pertama itu lebih mengarah kepada perjanjian lama, gitu ya, yang menubuatkan tentang Yesus Kristus. Lalu bacaan kedua mengutip dari surat-surat Rasul Paulus atau juga surat-surat Katolik yang lainnya terkait dengan penjelasan pemaknaan siapa itu Yesus. Dan Injil itu tentang kisah Yesus sendiri yang terkadang dikaitkan, bukan terkadang, pasti dikaitkan dengan apa dalam bacaan pertama. Sehingga kemudian muncul seperti bacaan Injil yang kita dengar. Sehingga ketiganya itu ada kaitannya, dalam liturgi sabda. Dan homili, nah ini homili ini jadi penting, kenapa? Karena disitulah para imam memberikan pengajaran yang mengarah kepada magisterium, apa yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja, apa yang dipahami, ditafsirkan oleh gereja Katolik, segala macam. Itu kemudian ditutup dalam homili menjadi liturgi sabda. Nah itu rangkaian kedua. Nah rangkaian ketiga yaitu liturgi Ekaristi. Ekaristi ya seperti kita ketahui ucapan syukur atas keselamatan Tuhan, dan kita mengulang kembali peristiwa Yesus yang mengadakan perjamuan, ada piala, ada hosti yang diberkati, kemudian dikonsekrasi dan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan kemudian setelah selesai doa syukur agung, masuk ke bagian berikutnya, bagian Bapa kami, gitu ya, pada embolisme, dan terakhir yaitu perutusan dari imam kepada para umat. Nah itu urutan gereja, urutan liturgi Ekaristi dalam gereja Katolik yang kita pahami begitu. Seperti itu, secara singkatnya saya coba jelaskan seperti itu. Makasih Romo, jelas, singkat, padat, dan ada yang mau tanya? Nah, itu Tante Sandra. Oh, boleh silakan. maju Tante. Mas Maju, Sandra. Tante. Terima kasih. Setuju. Aplaus dulu dong, aplaus dulu. Ini semangat buat kita semua. Makasih Tante Sandra. Jadi sebenarnya yang umum dan biasa ikut perayaan itu dari awal sampai akhir. Yang umum dan biasa, mulai tanda salib, yang mulai nyanyi pembuka bolehlah, nyanyi pembuka sampai nyanyian penutup. Atau tanda salib awal dan tanda salib berkat di bagian akhir. Itu yang umum. Yang ideal itu 15 menit sebelumnya, 30 menit sebelumnya, ya mereka berdoa dulu, persiapkan hati segala macam. Ya ini memang gak mudah ini.
Entah kenapa itu ya, entah jam wakernya ngadat atau gimana, kita nggak tahu juga. Terkadang mereka lebih galak juga sih kalau kita sampaikan sesuatu. Ya ini memang perlu disampaikan terus menerus supaya umat belajar memahami. Betul, jadi emang Ekaristi itu akan menjadi berkat kalau diikuti secara penuh. Jangan pada saat, saya pernah mimpin pada saat homili baru datang. Nah itu juga terjadi gitu ya. Kebanyakan pada saat perayaan perkawinan, sakramen perkawinan. Entah datang terlambat, mungkin dandannya kelamaan kali ya, sehingga datang terlambat. Terima kasih. Nah, wih, Bimo. Bim aja Bim. Maju lo. Kadang-kadang di gereja tertentu nih Mo yang kita pernah datang gitu Mo, ada bagian-bagian yang misalnya tiba-tiba bacaan keduanya nggak ada nih Mo, saya pernah. Jadi bacaan pertama terus tiba-tiba langsung bait pengantar Injil. Nah itu sejauh mana sih Mo pakem-pakem yang boleh dan tidak gitu dalam sebuah ekaristi kan kaitan sama tradisi tadi. Itu aja Mo, makasih. Ya terima kasih. Memang pakemnya ngikutin sepenuhnya gitu ya, tapi ada beberapa anjuran pastoral yang bisa dilakukan gitu ya, misalkan seperti pada saat minggu malam Paskah, itu kan bacanya banyak sebenarnya, ada berapa? 7 ya? 9 malah, kalau nggak salah itu. Tapi seringkali dalam perayaan-perayaan kita, karena situasi umat yang banyak, perayaannya 3 kali, 2 kali, maka kemudian supaya tidak membuat panitianya kecapean, gitu ya. Bukan itu sih maksudnya, supaya tidak terlalu panjang juga, akhirnya dipilihlah bacaan-bacaan yang mewakili. Ada bacaan pertama, ketiga, kelima, epistola, Injil segala macam. Nah mengenai yang perayaan hari Minggu, bacaan kedua sebenarnya wajib dibacakan. Tapi situasional untuk kalangan tertentu. Misalkan di Jalan Malang ini, misa anak berkebutuhan khusus gitu ya. Supaya mudah, mereka tidak terlalu lama, maka bacaan keduanya dihilangkan begitu ya. Tapi kalau sebisa mungkin dilaksanakan, itu baik begitu. Maka memang ada beberapa bagian secara pastoral bisa dihilangkan, dilihat situasinya, dan tentu saja tidak mengubah keseluruhannya begitu. Mungkin nyambung yang tadi saya bilang modifikasi tadi itu ya. Cuma yang benar adalah modifikasi itu dilakukan situasional yang Romo tadi bilang, yang dilakukan dari Romo atau dari seksi liturgi yang memang ada di paroki tersebut. Bukan dari masing-masing kita memodifikasi sendiri, datang pas persembahan, pulang sebelum berkat, itu kan kita yang sendiri modifikasi. Iya, itu ngawur itu kalau itu. Silakan Bu Runi. Malu mau nanti ada di kamera. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang Romo. Maaf tadi saya ke atas dulu sebentar. Gini Romo, seperti yang Romo sampaikan, saya sendiri sebagai seseorang yang menganut iman Katolik itu saya cukup berbangga Romo. Pertama karena saya meyakini satu dunia ini Mo, kita punya konsep berliturgi tuh benar-benar terkonsep gitu ya Romo. Dari bawah naik terus sampai ke pausan itu semuanya kita bergerak seragam yang sama, itu pertama. Kedua, saya juga bangga, kita tuh nggak tahu Romo, saya tuh awam. Jadi siapa sih sebenarnya yang buat tadi tahun A, B, C itu kalau kita mau rajin gitu ya Mo ya, setiap hari membaca, kita tuh istilahnya katam gitu ya Mo. Kita membaca keseluruhan kitab suci. Itu siapa sih yang mengkonsep itu Mo, sampai itu. Nah itu sebenarnya kita cukup senang ya, harusnya kita udah terbantu, kita mempunyai sistem yang bagus itu. Jadi kembali lagi kepada karakter umat masing-masing, memang sudah cukup sering mengimbau untuk tidak terlambat lah minimal, itu pun agak susah gitu ya Bu Sandra. Terima kasih masukannya, tapi buat PR buat kita bersama juga bagaimana kita terus mengimbau umat-umat supaya tidak terlambat begitu. Kemudian nomor satu lagi pertanyaannya adalah kan kita ada beberapa ada keuskupan ya gitu Romo. Jadi TPE kita tuh ada TPE yang baru juga.
apakah TPI itu dibuat oleh masing-masing keuskupan? Kemudian dasarnya ada perubahan-perubahan itu apa? Gitu, karena saya ngikutin di Jakarta misalnya, terus ada kesempatan saya di Jogja ya. Pada saat saya berdiri yang lain duduk gitu ya Romo. Nah itu kan juga ada hal-hal yang mana yang memang dibuat secara universal, tapi mana yang dibuat memang per area gitu. Sedangkan yang lain-lain sih saya seperti yang saya katakan tadi, semoga kerjasama antar seksi juga Pak Mijil juga KKS gitu ya. Terima kasih Komsos juga sudah banyak membantu kita nih, setiap hari kita dikirimi video bacaan harian itu juga sangat membantu. Semua seksi di paroki ini sebenarnya memberikan wadah yang baik buat umat. Tinggal kembali kepada pribadi umatnya, alatnya udah ada gitu loh. Tapi kembali lagi kan kita tuh kadang males setiap hari. Ditanya hari ini, jangankan yang setiap hari Romo, yang tadi dibaca itu aja saya belum yakin tadi bacaan apa pulangnya, nggak tahu kadang-kadang gitu. Jadi itu saja Romo yang tadi mengenai ada perubahan-perubahan TPI itu. Terima kasih, selamat siang. Ya, saya langsung tanggapi saja. Ya, saya rasa kita perlu tahu bahwa untuk proses penerjemahan itu bukan proses yang mudah, begitu ya. Maka diserahkan kepada para ahli. Kalau di Indonesia ada yang namanya konferensi wali gereja. Dalam bidang liturgi, maka mereka yang mengurusi masalah penerjemahan buku-buku liturgi, termasuk tata perayaan Ekaristi. Kenapa berubah seperti ini? Ya karena menerjemahkan dari sumber aslinya, yaitu bahasa Latin. Sehingga beberapa katanya diusahakan sesuai dengan makna bahasa aslinya. Walaupun nggak mudah sebenarnya, karena bahasa lokal daerah-daerah itu terkadang ada yang punya makna yang sama, tapi juga ada yang tidak. Nah itu yang nggak mudah. Maka TPI itu diurus oleh keuskupan, oleh KWI, lalu kemudian keuskupan-keuskupan memakai masing-masing. Sebenarnya semua bentuknya sama. Nah biasanya beberapa paroki itu berbeda di awal, di bagian awal gitu ya. Misalkan terkait dengan Tuhan kasihanilah kami, berlutut, tapi ada juga yang berdiri gitu ya. Itu tergantung dari parokinya, tapi setelah masuk dalam ibadat bacaan, kebiasaan sama. Ibadat bacaan pertama duduk, masuk tanggapan duduk, Injil berdiri gitu ya, itu sama. Biasa di bagian-bagian awal. Nah ini memang tergantung dari parokinya. Ada paroki yang tidak ada berlututnya, list berlututnya, maka ketika awal ya mereka pada saat tobat berdiri begitu ya, karena nggak bisa berlutut. Tapi kalau ada yang ada listnya kemudian berlutut begitu. Biasanya bagian-bagian awal untuk yang berbeda. Tapi masalah urutannya, lalu seruan tobatnya, kemuliaannya sama begitu ya. Hanya beberapa bidang yang sifatnya periferial, tidak intinya, maka itu bisa diganti tergantung parokinya begitu. Tapi yang lainnya hampir mirip begitu. Oke, makasih banyak Romo. Pak Mijil. Ada titipan dari liturgi Romo. Jadi begini Romo, dulu kan kita pakai untuk bernyanyi itu kan apa namanya? Mada Bakti. Mada Bakti. Ya, Mada Bakti. Kalau sekarang puji syukur, apakah Mada Bakti masih diperbolehkan untuk kita nyanyikan ya Romo? Ya, sebenarnya sebagai sebuah kekayaan kita bersyukur punya buku-buku ini. Dan apakah masih boleh? Boleh dipakai Mada Bakti, puji syukur. Sehingga menjadi sebuah hal yang baik untuk kita pakai sebagai kekayaan gereja. Nah namun yang perlu diperhatikan, kan dalam buku Mada Bakti puji syukur itu sudah ada pembagiannya, ini lagu apa, lagu pasat Paskah, lagu pada saat Natal, lagu pada saat biasa. Nah jangan sampai salah pilih, lagunya lagu apa, kemudian dipakai pada tema-tema yang berbeda. Misalkan lagu gembira dipakai pada saat Prapaskah atau kedukaan, nah itu kan nggak tepat. Makanya memang kita perlu perhatian benar-benar. Mada Bakti dan puji syukur membantu kita untuk hal itu, begitu ya.
sehingga bisa dipakai dimanapun di dalam gereja dengan tema tertentu yang pas sehingga kemudian umat juga bisa mengikuti begitu. Mungkin juga buat teman-teman yang aktif di KUR paduan suara, memimpin lagu, mungkin mulai diperhatikan bahwa kita nyanyi lagu yang kita pilih bukan hanya berdasarkan ini lagu keren yuk bawain yuk pas komuni yuk, jangan. Jadi kita benar-benar lihat ini apakah cocok untuk di momen komuni atau di persembahan. Jadi bukan hanya berdasarkan kesukaan, wah ini lagu enak, ini lagu keren nih, bawain yuk gitu. Mungkin masukannya. Dan juga yang tadi Pak Mijil tanya soal Mada Bakti dan Puji Syukur, Bapak Ibu juga, ini teman-teman Komsos juga sudah ada program namanya Podcast Jalan Malang. Itu di episode ketiganya teman-teman Komsos itu ada dibahas tentang lagu-lagu liturgi. Musik liturgi. Mungkin bisa ditonton di channel YouTube-nya teman-teman Komsos. Jadi Om Adis betul, jadi berdasarkan Sacrosanctum Concilium, paduan suara itu merupakan bagian dari pelayan misa. Di mana paduan suara itu membantu umat untuk ikut serta bernyanyi bersama-sama. Iya. Jadi bukan paduan suara itu mempertunjukkan nyanyian kepada umat. Ya. Nah, jadi semoga semoga melalui media kecil-kecil itu ya kita semakin sadar bahwa yang Munera Christi itu loh, melekat pada diri kita setiap orang yang dibaptis, dan pada diri kita melekat imamat umum di mana kita juga punya kewajiban yang sama menjadi nabi. Jadi tadi yang Bu Sandra bilang, gimana sih caranya? Tadi Bu Rini bilang gimana caranya? Ya mungkin nabi-nabinya pada nggak menyadari bahwa kita semua nabi, artinya memberikan pemahaman pengajaran secara sederhana di masing-masing lingkungan dan wilayah. Yang menjadi persoalan adalah ketika dalam satu lingkungan ada gap komunikasi, nah itu yang jadi masalah tuh. Ya Bu Sandra ya, misalkan ya contoh dalam satu lingkungan nih ada gap komunikasi antara pengurus dengan umatnya misalkan. Apalagi dalam satu wilayah ada beberapa lingkungan, antara lingkungan satu dengan lingkungan dua kayaknya nggak bisa bareng gitu. Nah, ya jadi kayak dari kalau di dinamika itu yang tidak bisa disadari, ya maka akan istilahnya muncul satu pemahaman salah. Semoga sih melalui media-media yang digelar oleh Pekat, kemudian ada SKKS, ada podcast, ada Komsos, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kita menempatkan pada core yang tepat. Demikian. Romo, satu lagi yang menyangkut masalah liturgi dan ekaristi ya Romo. Banyak mungkin kita ya, mungkin saya juga pernah melihat ada umat datang pada waktu pas Romo lagi homili. Itu layak nggak Mo kalau menerima komuni Mo? Ya sebenarnya ketika dia sadar dia nggak perlu terima komuni begitu ya, karena datangnya tidak di awal gitu ya, maka dia hadir ya sudah hadir sebagai umat beriman, mendengarkan, ikut berdoa dalam doa syukur agung, ya tidak terima komuni begitu. Sehingga sadar diri ya Pak ya? Sadar diri itu penting begitu. Tapi ya kita kan tidak bisa serta-merta menegur gitu ya. Terkadang juga romonya kalau ingat ya kita bisa beritahu. Tapi kadang romonya ya lupa juga, ini tadi siapa yang mana kita nggak tahu. Nah itu ya sudah, yang penting sadar diri itu penting gitu. Satu lagi Mo, misalkan ini ada petugas tatip misa pagi, selanjutnya untuk sore dia tugas kur. Lah itu boleh nggak Mo terima komuni 2 kali? Ya boleh saja begitu ya, tapi jangan sampai akhirnya mengultuskan komuni kudus gitu ya. Memang idealnya cuma sekali aja cukup begitu. Jadi dia kalau sudah paginya sudah, sorenya ikut melayani dalam kur, ya nggak perlu juga terima lagi, nggak apa-apa begitu. Tapi kalau mau terima boleh, tapi jangan 4 kali misa, 4 kali terima. Nah itu jangan, jadi kelihatan maknanya. Tapi ya itu pesannya cuma satu sih, jangan sampai mengultuskan benda kudus itu, lalu kemudian akhirnya kehilangan makna.
kalau saya terima ini kehilangan maknanya siapa yang saya terima, begitu sih. Pak Loy ada mau nanya nih. Silakan Ibu. Siang Romo, berkaitan dengan komunimo. Kebetulan saya sebagai ketua lingkungan waktu masa pandemi itu ada warga dari daerah di luar Jakarta pindah ke Jakarta karena anaknya waktu itu mau sekolah sama kebetulan anaknya sakit, anaknya yang lain. Dan dia cari informasi ketua lingkungan di mana, mungkin dia datang ke sekretariat paroki, terus dia datang ke rumah saya. Dia bilang, "Bu, saya mau ke gereja, caranya gimana?" Kan di DKI ini agak jelimet karena pandemi. Saya bilang, "Boleh Bapak datang ke gereja boleh, tapi Bapak harus daftar dulu sebagai warga di gereja kami dan bikin biduk." Terus saya bilang, "Bapak lengkapi aja surat baptis Bapak dari daerah asal." Terus dia dengan polosnya bilang, "Nggak ada." Terus saya bilang, "Masa sih nggak ada? Yang saya tahu di Flores itu Katolik banget, masa nggak ada surat baptis?" Saya bilang, "Boleh Bapak tanya deh ke paroki Bapak biar nanti saya daftarkan di lingkungan saya bilang gitu. Terus kebetulan lucunya Pak, Bapak ini Katolik banget, tapi istrinya bukan Katolik, Kristen lain lah Pak. Terus dia cerita pernah suatu saat setelah pandemi dia telepon saya lagi, "Bu, saya udah boleh ke gereja." "Boleh Bapak, nggak apa-apa, kan sudah tidak ada peraturan seketat dulu," saya bilang. Terus dia cerita istrinya komuni. Saya kaget, "Wow, kok boleh Bapak izinin Ibu komuni, kan belum Katolik," saya bilang gitu. Terus istrinya bilang, "Kalau di kami, maksudnya di gerejanya dia, perjamuan kudus kan hanya hari-hari tertentu, Paskah, Natal, dan saya nggak tahu lah ya kalau di gereja mereka." Ya saya pikir boleh Bu, datang aja. "Wah udah salah tuh Pak, Bu," saya bilang itu, "nggak bisa kalau di kami Katolik, Ibu harus belajar dulu ke Katolik jadi tahu aturan gereja Katolik yang benar seperti apa." "Oh gitu ya Bu, tapi juga nggak bisa kan Ibu karena nggak punya biduk." Nah itu dia problemnya, urus dulu nanti saya atur, saya bantu, saya bilang gitu Pak. Jadi Romo tolong kasih saya pengetahuan gimana saya menjelaskan menghadapi orang-orang yang seperti itu. Terutama ketua lingkungan kan nggak kenal umat dari mana aja datang mau masuk gereja Katolik, mau minta bikin biduk, itu kan nggak semudah seperti di Kristen lain, di kita memang udah punya aturan baku. Makasih Mo. Ya, saya rasa apa yang dilakukan sudah tepat gitu ya. Syukur-syukur dia datang untuk menghadap, bertanya begitu ya. Yang susah kan kalau nggak datang, nggak tanya-tanya, datang aja ke gereja begitu. Jadi susah juga. Saya rasa memang ketua lingkungan wajib bersama pengurus menyampaikan hal itu kepada para umat bahwa selain non-Katolik tentu perayaan-perayaan sakramen ya mereka tidak bisa ikut serta atau menerima apa yang diberikan dalam sakramen itu, begitu ya. Syaratnya kan harus terima sakramen baptis secara Katolik, begitu. Maka ya memang perlu kerjasama dengan kita para pengajar katekese supaya menyampaikan pada umat supaya hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Nah kalau terjadi bagaimana Romo? Misalkan dia bukan Katolik tapi terima komuni. Ya tentu saja komuninya tidak memberikan rahmat kepada orang tersebut. Karena dia meyakini hanya sebagai roti perjamuan saja. Begitu ya. Padahal kan kalau dalam gereja Katolik yang kita terima adalah tubuh Kristus. Nah itu akan mengubah dalam diri kita. Begitu sih. Seperti itu secara singkat bisa saya sampaikan. Shalom Romo, teman-teman semua. Saya ingin memberikan masukan maupun sharing yang soal tadi komuni. Saya termasuk yang mencoba. Waktu saya di Yunani, kan gerejanya Ortodoks. Saya udah tahu begitu masuk ini Ortodoks karena kan bedanya nggak ada pasturnya. Pasturnya yang berjenggot itu ngadep ke kita, ngadep ke sana. Itu satu. Jadi altarnya nggak ada dan sebagainya. Waktu saya mau perjamuan saya mau maju tapi teman saya mencegah, "Ayo Roman Katolik." Enggak. Juga waktu dia Mesir. Nah, ini mencoba bukan berarti saya mau buat dosa, Tuhan juga tahu. Saya cuma mau nyambut tapi tidak boleh. Demikian pun di Roma ada gereja Mesir itu yang pakai asap dan sebagainya. Tapi enggak apa-apa, saya jadi tahu bahwa mereka satu iman tapi tata cara berbeda, kita mesti respect ya. Tapi yang saya membanggakan, saya keliling dunia, Ekaristi di mana aja sama, walaupun bahasanya nggak ngerti. Ya kayak bahasa Indian ya, kita tahu nih Bapak kami dan sebagainya. Dan hostingnya sama, ukurannya sama, cuman rasanya lain.
Yang tadi saya termasuk yang rajin ikut misa katedral Zoom jam 6 sore. Sebaiknya gereja kita belajar dari katedral. Ini bukan berarti Romo nggak bagus. Setiap 10 menit sebelum misa, prodiakon menayangkan doa Maria, kemudian pengumuman. Nah ini kenapa kita tidak membiasakan 10 menit kita tayangkan, LCD kita kan nganggur. Sebelum misa daripada umat diem, ditayangkan pesan-pesan tata cara tadi. Misalnya lagi apa-apa, sekilas 1 bulan saya rasa umat akan bertambah pengalaman. Kecuali yang umat ngantuk, datang hanya berdoa. Saya rasa pasti, oh iya selama ini saya nggak tahu. Seperti yang Romo katakan pada waktu konsentrasi kan banyak umat yang nunduk, diem, nutup. Padahal kan dianjurkan melihat Romonya jelas-jelas ngangkat hosti dan darah dan sebagainya. Masa kita nunduk kan sebenarnya kan nggak sesuai. Yang benar kan kita melihat Romo kan, nah, satu. Nah, kedua, tata cara dan juga pakaian pun bisa. Kayak tadi pagi tante saya, boleh nggak saya begini karena saya merasa panas. Saya bilang jangan, kita diimbau untuk pakai yang berlengan. Nah, ada juga, saya sendiri aja bukan playboy lihat cewek yang begini. Ada juga yang, pernah nggak, kalau nggak salah dia hari ini nih cewek yang rambutnya pirang pakai topi oranye. Ada deh kalau nggak Sabtu atau Minggu. Saya jadi perhatian. Ini dia nggak tahu atau udah rada-rada atau apalah atau memang udah calon ke sorga. Kok dia pakai topi merah, cewek rambutnya merah, kemudian bulu mata, pokoknya cewek itu menarik. Saya mau tegur nggak enak kan, ada bini gue soalnya, kalau nggak ada bini gue tegur. Nah, ini satu yang benar-benar nggak etis ya kan. Orang boleh aja bilang ke gereja pakai bikini, tapi kan bukan di pantai. Jadi ini antara boleh nggak boleh, tahu diri sendiri. Kita gereja wajib melarang. Anda bisa masuk Vatikan nggak pakai baju tank top? Pasti security bilang, I'm sorry. Di Vatikan kan gitu. Atau nggak usah Vatikan deh, Anda ke Bangkok, ke Palace, ke Istana Raja, padahal dia nggak tinggal situ, museum. Tapi begitu dia lihat pakai cewek pakai hot pants suruh nyewa itu sarung. Pas itu tempat umum yang museum. Jadi kita mesti ngikutin tata cara itu yang memang kalau dibilang strict ya strict. Vatikan contoh deh, atau di mana aja, I'm sorry. Jadi kita menghimbau lama umatnya tahu. Kalau umat telat, sekali lagi dulu saya udah pernah usulkan, kenapa nggak minggu depan kita coba tatipnya Pak mengarahkan. Masuk aja dari pintu Gua Maria, pintu itu kan bagi umat nggak gitu mengganggu. Yang lain ditutup. Paham Romo? Coba aja 1 bulan, kalau nggak berhasil pecat saya. Ya, jadi kalau ada umat yang telat, arahkan, masuk dari pintu Gua Maria. Dan yang lebih bagus lagi, beberapa row di blok. Jadi waktu sebelum misa, maaf, ini untuk yang telat. Kita bukan nyumpahin, tapi ada sajalah alasan. Mungkin dia jalan kaki, mungkin dia nggak punya duit, naik transport atau apa. Lama-lama akan dia, oh ya kalau gereja itu kalau telat masuk dari samping. Ini bisa dicoba Romo, kalau nggak percaya pecat lagi saya. Nah ini yang saya ingat, kemudian kalau perlu nih, kalau masih nggak bisa dibilangin, gereja Katolik kita pisahin laki perempuan, kiri perempuan, laki kanan. Ini saya alami di gereja katedral di Hanoi. Hanoi kan itu Vietnam komunis, tapi kan dulu pusat pemerintahan Hanoi. Saya ke gereja pagi-pagi, gue duduk sebelah kanan. Nggak taunya yang datang sebelah kiri, nggak tahu yang datang cim-cim semuanya. Laki ini sih juga gue pindah. Ini pengalaman saya. Kalau di Ho Chi Minh nggak, dia udah katedralnya modern. Ini yang di Hanoi. Gue pagi-pagi, kenapa gue sendirian, yang lain mak-mak. Ya gue pindah aja kanan yang lagi. Ini ceritanya aja, tapi nggak semua. Jadi ini itu terlalu ekstrim lah. Kalau di Korea lain lagi gereja Katolik kita. Datang persembahan dulu. Dan saya pernah cerita nggak, perempuan sana di Korea harus pakai penutup brukat. Tahu brukat? Itu tudung yang brukat yang bolong-bolong, brukat gitu. Itu mereka seragam. Nah itu saya rasa bukan peraturan, lama-lama jadi biasa. Tapi gereja Katolik di sini nggak usah lah. Nanti ini sangkanya cabang dari masjid Tangbang Perang, nggak usah. Tapi saya menarik. Karena itu saya ingat lagi, dalam perjanjian juga yang pakai jilbab itu bukan orang Muslim, kita duluan. Air Zam-Zam juga kita duluan. Dia nyebut Ibrahim, kita nyebutnya Abraham. Maka saya tahu sekarang Abraham dulu namanya Braham, bukan Charles dulu namanya, bukan.
Jadi kita mempersamakan apa yang dari mereka, bukan kita salahkan, itu dari kita dulu, kita lebih tua kok. Misalnya air zam-zam dari kita, dari anaknya. Terima kasih Romo, mudah-mudahan didengerin, kalau enggak saya bikin petisi nanti. Baik, ini sebelum Romo Charles nih tadi dari pertanyaan-pertanyaan ini menarik Romo. Berarti ada kegelisahan Romo, ada kegelisahan yang muncul di banyak umat. Entah itu umat yang rajin ke gereja maupun umat yang kadang dan bahkan jarang. Nah, kegelisahan ini tadi kan punya harapan banyak nih. Nah, mumpung di sini ada seksi SKKS, seksi pekat, seksi komsos, seksi liturgi, ya udah bikinlah kecil-kecil itu apa kayak flyer kecil-kecil tentang apa, bareng-bareng menjadi proyek bareng-bareng Romo, selain ditampilkan dan sebagainya. Artinya gini Romo, tadi kembali ke bukannya kita mau sok-sokan apa gaya-gayain, bukan, kita mau mengembalikan marwah tadi, marwah bahwa gambaran besar Ekaristi itu seperti apa sih gitu. Nah, ketika umat, saya yakin Romo, pada saat saya membuat skrip ini Romo, saya jadi memahami gambaran besar Ekaristi itu seperti apa, membuat saya pribadi itu, oh ternyata saat ritus pembuka ini waktunya kita sebagai manusia itu memohon apapun kepada Tuhan. Bayangin, di situ ada ritus tobat, ada memuliakan, bayangin kita melewatkan itu gitu. Nah gitu, ya. Jadi ketika gambaran, nah yang menarik pada saat kursus dengan Romo Madya pada waktu itu Romo, kegelisahan beliau tentang TPM tadi. Banyak sejak 2005 itu di beberapa paroki itu berlomba-lomba mengadakan pelatihan seminar tentang bagaimana memahami TPE. Yang ada paroki-paroki tersebut bagaimana baik-baikan menjalankan TPE. Sementara marwah ekaristinya blank. Sama aja bohong. Kalau buat saya gambaran besar ekaristinya mateng, melaksanakannya bagaimana membuat dia berputar dengan TPE itu yang benar gitu. Ya mungkin melalui ini Tomo, kegelisahan ini harus mungkin bisa kita jawab Romo, harapan saya. Silakan Romo. Ya saya rasa setuju, tapi saya nggak mau memecat Pak Herman nih, sayang. Aset. Ya, apa yang disampaikan Pak Herman ada benarnya, baiknya gitu ya. Beberapa tempat memang berbeda begitu. Tapi mengenai bangku khusus buat yang terlambat, wah saya merasa nggak usah. Masa ya datang duluan, umpet-umpetan, ya ada terlambat dapat bangku yang enak, jangan dong. Harus sesuai dengan marwahnya. Jadi ya harus tahu maknanya Ekaristi dari awal sampai akhir. Jadi mau maksudnya Pak Herman, yang telat masuknya dari Indomis Dinar itu loh mau? Kalau bisa jangan terlambat. Jadi Ekaristi ikut dari awal. Pintu yang belakang altar itu kan, ya dia thanksin lah masuknya. Nanti Gua Maria. Kalau kita mentolerir semua nanti pelan-pelan ya sudah 5 menit boleh. Oh masih banyak 10 menit, 15 menit ya jadi kacau pemaknaannya. Maka buat saya hal yang resmi ya harus dilakukan sesuai dengan aturannya. Kalau bisa jangan terlambat, itu yang penting. Maka saya tadi katakan yang biasa itu ikuti sejak awal sampai akhir. Yang ideal ikut 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya datang untuk berdoa, begitu. Seperti itu. Jadi yang enggak biasa ya itu yang terlambat, begitu. Ya. Oke, Mo berarti ini tadi. Oke sih Pak, silakan. Terima kasih Romo, terima kasih moderator. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama adalah saya pernah baca namanya liturgi yang indah. Liturgi yang indah itu membantu penghayatan. Itu liturgi yang indah itu sudah diatur di dalam tata liturgi. Itu sudah rincinya di dalam TPE. Ada TPE yang terbaru, yang paling grace, yang kemarin sampai dari Komisi Liturgi itu diperagakan. Misalnya begini, waktu Romo mengatakan Injil, inilah Injil suci, itu dikatakan bahwa umat tidak perlu membuat tanda salib lagi di sini, tidak perlu.
Jadi yang membuat tanda salib itu adalah cukup Romo. Itu yang saya dengar dari TP yang paling baru. Maka kemudian begitu saya tahu itu, begitu inilah Injil suci tulisan bla bla bla, saya tidak membuat seperti ini, saya tidak membuat karena saya ikut TP yang paling baru. Terus kemudian bapak kami ada yang gandengan, ada yang begini, ada yang begitu. Saya ingat Romo Fran mengatakan, yang tangannya terbuka cukup Romo saja. Umat tidak perlu tangannya ikut terbuka, tapi itu soal penghayatan. Terus yang ketiga itu mengenai masalah tadi. Konsekrasi itu sebaiknya memang umat memandang kepada hosti yang sedang dikonsekrir. Dalam pengetahuan saya sejak kecil, bahwa siapa umat yang memandang hosti yang dikonsekrir itu ada pengurangan dosa. Sampai dihitung, sekali tiap mandang itu ada sekitar 40 quadragene. 1 quadragene itu adalah 40 tahun. Jadi kalau dihitung hukuman itu sekian tahun, sekali mandang Ekaristi itu pengurangan hukuman adalah sekian ratus tahun. Itu yang saya hayati seperti itu. Terus kemudian tanda salib, itu saya sering dikasih tahu, tanda salib itu hanya 2 kali. Yang pertama pada waktu imam memulai misa, dan kedua pada waktu berkat, itu saja. Itu. Jadi ada yang mau komuni tanda salib. Setelah komuni tanda salib. Itu monggo silahkan, itu soal penghayatan. Tapi TP yang baru mengatakan cukup 2 kali. Terus yang kedua, yang tadi kan pertama liturgi yang indah, kedua penghayatan. Liturgi yang indah itu akan menunjang penghayatan. Itu soal pribadi masing-masing. Saya suka melihat bahwa misa asik dengan HP. Misa terus kemudian HP suka bunyi, ya itu yang kadang-kadang saya agak terganggu juga. Terus kemudian mengenai perpakaian, itu juga soal penghayatan gitu ya. Masing-masing kita punya cara mengukur kepantasan untuk gereja. Tadi saya lihat ada bapak-bapak yang gereja pakai celana pendek hitam, tadi saya lihat. Waduh, ini langsung ke Ancol nih kira-kira seperti itu. Jadi sekalian gitu. Nah, itu soal penghayatan. Saya lebih menghargai orang-orang kampung. Orang-orang kampung itu meskipun dia itu sederhana, bukan orang yang punya, kalau ke gereja pasti pakai baju yang terbaik. Baju batik atau yang terbaik yang dia punya. Tidak pernah ada pakai kaos meskipun berkerah. Kedua, tidak pakai sendal. Itu dia pakai sepatu. Orang di kampung Romo. Di kota malah terbalik gitu kan. Itu. Nah, itu. Jadi itu soal penghayatan. Terima kasih Romo. Semoga ini menjadi masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama penekanannya. Asal kita tahu maknanya dalam setiap perayaan, kita akan lebih mudah memahami kenapa ada aturan ini dan ada aturan itu, begitu ya. Sehingga kemudian kita bisa berliturgi indah, supaya kemudian apa yang kita hayati, apa yang kita laksanakan dan jalankan, tidak kemudian menjadi kewajiban. Karena kita tahu maknanya, malah bisa berbuah dalam diri kita. Oke, baik, terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah, masih ada satu. Oke. Terima kasih untuk kesempatan ini. Romo, saya mau tanya yang tentang tadi tanda salib cuma 2 kali. Itu memang tanda salib cuma 2 kali. Tapi kalau kita waktu masuk gereja, kita ambil air suci juga tanda salib juga kan? Tadi 2 kali maksudnya dalam liturgi. Oh, dalam Ekaristi. liturginya. Iya. Kalau sebelumnya ya nggak masalah. Begitu. Jadi nggak masalah. Misalnya misa sebelumnya ada doa malaikat Tuhan atau doa Ratu Surga misalnya. Dibedakan. Itu dibedakan ya. Iya. Itu tanda salibnya lain ya. Oh gitu. Terima kasih Romo. Supaya jelas yang lain tahu. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu juga sudah semakin sudah mendekati akhir, dan banyak sekali seperti biasa
saya yakin apa yang kita bahas hari ini memperteguh gitu ya, Romo, secara khusus iman Katolik kita. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak bermaksud mengulang semua yang dibicarakan, tapi ada dua penting sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Katolik benar, Ekaristi adalah bukti, ya, bukti iman Katolik tadi. Nah, jadi dari bagian pertama kita sudah diteguhkan lagi dan ajaran Katolik itu ajaran yang berasal dari Tuhan langsung, ya, menjadi sebuah tradisi karena diteruskan oleh para rasul yang terus ada suksesi apostolik sampai kita saat ini. Jadi kita yakin apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita jalankan itu adalah sungguh apa yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui para rasul. Yang kedua, sebagai bukti bahwa Ekaristi adalah tradisi, ya, tradisi suci. Kita sudah lihat tadi bagaimana perbagian tadi sudah dijelaskan oleh Romo sebagai bentuk apa yang juga dilakukan oleh Tuhan kepada murid-murid dan kemudian diteruskan. Dan setiap bagian itu adalah makna yang paling dalam bagi kita semua. Terlepas dari tata caranya, yang terpenting adalah makna dari Ekaristi itu sendiri. Bagian pertama, ritus pembuka adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita menyapa Tuhan, mohon ampun, bagaimana kita berkomunikasi. Lalu masuk ke bagian kedua, liturgi sabda, Tuhan berbicara kepada kita. Ya, lalu di bagian ketiga, Tuhan menjadi bukti, ya, bukti keselamatan itu sendiri dengan pengorbanannya. Ya, jadi ada Tuhan hadir. Jadi bukan saja roti yang kita makan, tapi itu adalah bukti kehadiran Tuhan yang kita santap pada liturgi Ekaristi. Dan terakhir, yang juga tidak kalah pentingnya, itu adalah bagaimana kita diutus. Jadi tadi Romo juga sudah menekankan bahwa misa itu bentuk pandang lain dari Ekaristi. Jadi sekarang mungkin yang lebih tepat sama-sama kita terus gaungkan, yuk kita mau Ekaristi, bukan mau misa. Karena misa nanti baru kita dapat di ritus penutup. Ya, kita tegaskan ritus penutup. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang Bapak Ibu sampaikan mudah-mudahan sudah terjawab juga. Kalau belum, ada email gitu ya, ada banyak komunikasi yang tersedia di paroki, silakan dimanfaatkan. Dan tentunya pojok parkiran berikutnya nih Romo. Nah, ini kayaknya memang udah suruh selesai kayaknya ya. Ya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian kesimpulan singkat, dan sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih Romo meneguhkan dan menguatkan kita semua, dan kita aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk sebagai penutup kita doakan Santo Mikael. Mari Bapak Ibu kita daraskan doa Santo Mikael dan langsung ditutup dengan berkat dari Romo. Santo Mikael, malaikat agung, belahlah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jadi si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghadirkannya, dan semoga Engkau Panglima Pasukan Surgawi dengan kuasa Allah mencampakkan kepada neraka iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Tuhan turun melimpah dalam keluarga, segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan. Yuk mainkan dari Madah Bakti.
Musik kita. Yang sambil mengakhiri. bawa buku Mada Bakti buka nomor 308. Bangunlah darah kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu firman-Mu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhan-Mu. Sekali lagi, biar pulangnya lebih yakin. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu iman-Mu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhan-Mu. Nikmatilah rahmat Tuhan-Mu. Terima kasih. God bless.